Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin terus bertarung dengan panik di bawah pencerahan semacam ini. Setiap kali esensi sejatinya akan habis, dia terus menelan sepotong batu asli. Qin sendiri tidak tahu bahwa sudah berapa banyak batu asli dan pil yang dia konsumsi selama pertarungan ini. Dia benar-benar jatuh ke dalam alam bawah sadar. Di lain sisi, cedera Yu Chaolun dan yang lainnya hampir pulih. Kemudian mereka tidak terus menyembuhkan luka-lukanya. 1 hari telah berlalu, tetapi masih belum ada berita tentang Qin. Dia juga sangat khawatir, jadi dia memutuskan untuk kembali ke aula. Di luar aula, Jiruyu dan ketiga orang itu terlihat menunggu dengan cemas. "Tidak, aku tidak sabar lagi," ucap Yu Qiansu tiba-tiba menggertakkan giginya. Meskipun perintah Qin adalah agar mereka bertiga tetap di luar, menunggu di luar seperti ini tanpa mengetahui apapun membuat Yu Qiansu hampir gila. "Karena kamu tidak bisa menunggu, ayo masuk dan lihat. Saya juga ingin pergi sejak lama," ucap Jiruyu dan Chen Sisi. Keduanya mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan marah. Ketiganya segera menyapu ke kedalaman aula. "Tuan Yu Chaolun, apa yang harus kita lakukan?" tanya Jia Yiyi. Yu Chaolun terdiam sesaat dan segera berkata dengan suara yang dalam, "Qin telah menyelamatkan kita, sekarang dia masih bertarung di dalam aula. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikannya? Namun yang lain masih belum sembuh, kamu tetap jaga mereka, aku akan masuk sendirian." Setelah Yu Chaolun selesai berbicara, dia langsung melompat, tapi Jia Yiyi juga mengikutinya di belakang. Yu Chaolun melirik Jia Yiyi tanpa daya. Setelah beberapa saat, keduanya sudah tiba di aula. Dan kemudian mereka melihat Yu Qiansu menatap ke kedalaman aula dengan kaget. Mata mereka penuh ketegangan. Yu Chaolun dan Jia Yiyi juga melihat ke kedalaman aula. Di sana samar-samar terlihat sesosok manusia bertarung dengan binatang darah yang tak terhitung jumlahnya. "Sungguh luar biasa," gumam Jia Yiyi. "Shao Chen," teriak Yu Qiansu. Mereka bertiga tidak bisa menahannya lagi. Sosok mereka berkedip dan bergegas untuk menyelamatkan Qin, tetapi sebelum mereka bisa memasuki kedalaman aula, Yu Chaolun tiba-tiba menghentikan mereka. "Yu Chaolun, apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Yu Qiansu. Jiruyu dan Chen Sisi juga menatap Yu Chaolun dengan marah. Yu Chaolun tahu bahwa mereka bertiga telah salah paham. Dia berkata dengan cemas, "Tiga nona, jangan salah paham dulu. Sekarang Qin Shaoxia dalam keadaan pencerahan. Jika ketiga nona pergi mendekat, saya khawatir itu hanya akan mengganggu. Jadi tolong pikirkan 2 kali." Merasakan ketulusan Yu Chaolun, Yu Qiansu bertiga segera menoleh dan melihat ke kedalaman aula sekali lagi. Setelah Yu Chaolun mengatakan ini, mereka memang menemukan banyak keraguan. Pertama, meskipun Qin dalam bahaya di bawah serangan begitu banyak binatang alien, seharusnya dia bisa melarikan diri selama dia mau. Kedua, kenapa Qin tidak menggunakan pedang karat misterius yang sangat menentang langit itu, tetapi hanya melawan dengan tangan kosong. Ketiga, selain dirinya sendiri, Qin juga memiliki skeleton radar dan Mokara. Jika dia menghadapi bahaya, seharusnya dia akan melepaskan keduanya sejak lama. Kombinasi dari semua keraguan ini membuat mereka bertiga langsung mempercayai kata-kata Yu Chaolun. Pada saat yang sama, Qin merasa bahwa tubuh spasialnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh, seperti menyatu dengan Ekaristi abadi. Setelah itu, Qin segera terbangun. Dia tidak lagi mood untuk berlama-lama bertarung dengan binatang darah itu. Dia mengangkat tangannya dan bayangan tinju meledak. 5 ekor binatang darah langsung diledakkan. Kekuatan tinju pembunuh terus diledakkan olehnya. Dalam sekejap raungan keras terdengar. Dia bahkan bisa langsung membunuh 10 binatang darah dengan setiap 1 kali pukulan. Qin sendiri tidak tahu sudah berapa banyak binatang darah yang telah dia hancurkan. Ketika hanya tersisa sedikit binatang darah di aula, binatang-binatang aneh ini akhirnya ketakutan dan mereka mundur dengan gila-gilaan menuju sebuah lubang yang gelap dan menghilang dalam sekejap mata.
Qin tidak terus mengejar mereka karena dia memang sudah kelelahan. Qin tidak memikirkan hal lain, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Yu Chaolun dan Jia Yiyi berkata, ada begitu banyak kristal darah. Mereka berdua mengumpulkan kristal darah ini dan memberikannya untuk Qin. Setidaknya ada sekitar 2000 spar darah. Dengan kata lain, Qin baru saja telah membunuh lebih dari 2000 binatang darah. Yu Chaolun dan Jia Yiyi menatap Qin dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Qin bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah beberapa jam, Qin akhirnya membuka matanya dan menghela nafas panjang. Yu Chaolun bergegas maju memberi hormat dan buru-buru berkata, "Qin Shaoxia, kamu akhirnya bangun. Saya adalah Yu Chaolun dan ini adalah Sain Jia Yiyi. Kami dari Tanah Suci Garis Darah. Terima kasih Qin Shaoxia atas bantuan Anda sebelumnya. Kebaikan yang luar biasa ini saya tidak akan pernah melupakannya." Qin berkata, "Apakah kamu dari Tanah Suci Darah?" Qin berkata dengan terkejut, "Ya, saya adalah Yu Chaolun, tetua urusan internal Tanah Suci Garis Darah," ucap Yu Chaolun berkata dengan hormat. Qin menjawab, "Penatua urusan internal." Qin bahkan lebih terkejut. Dia melanjutkan, "Saya tidak tahu urusan internal bagian mana, apakah itu bagian personil, keuangan, atau distribusi." Mendengar pertanyaan Qin, Yu Chaolun terkejut. Qin menyebutkan semua bagian urusan internal. Tugas-tugas ini pada dasarnya tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Tanpa diduga, itu dikatakan langsung dari seorang pemuda dari benua rendah. Ini benar-benar mengejutkan Yu Chaolun. Dia berkata, "Qin Shaoxia, Yumu adalah penatua personil urusan dalam." Kemudian dia mengeluarkan token dan berkata lagi, "Ini adalah token pribadi Yumu. Mana tahu Anda membutuhkan bantuan Yumu di masa depan." Yu Chaolun berkata dengan ekspresi serius dan tegas, "Ini adalah hal yang baik," ucap Qin dan menerimanya sambil tersenyum. Qin bertanya, "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu mengapa senior Yu Chaolun terjebak di sini." Wajah Yu Chaolun tiba-tiba menjadi muram dan dia mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Sampai saat ini Yu Chaolun masih tidak mengerti dari mana pria berbaju hitam itu berasal. Di antara pasukan utama dia belum pernah melihat orang-orang berpakaian hitam ini sebelumnya. Apakah Qin Shaoxia tahu asal-usul orang-orang ini? Tanya Yu Chaolun. Qin mengangguk. Qin tahu sedikit. Pria berbaju hitam itu mungkin berasal dari aula penegak hukum. Kali ini Balai Penegak Hukum memang mengirimkan lebih dari 20 orang berbaju hitam dengan menggunakan topeng. Dua teman saya dapat mengkonfirmasi ini, dan orang-orang berbaju hitam ini bukanlah personel biasa di aula penegak hukum, tetapi mereka dilatih secara diam-diam oleh istana berkabut. "Apa tujuan mereka melakukan ini?" tanya Yu Chaolun. Qin menjawab, "Sejauh yang saya tahu, aura orang-orang berbaju hitam ini sangat aneh dan kekuatan jiwa mereka sangat dingin. Tampaknya mereka bukan sepenuhnya manusia, tetapi keturunan iblis alien kuno." Mendengar serangkaian berita mengejutkan ini, Yu Chaolun tidak bisa berkata-kata. Jia Yiyi tiba-tiba bertanya, "Kamu bilang mereka adalah keturunan dari ras iblis alien. Apakah kamu punya bukti?" Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada bukti untuk saat ini, tapi teknik perampasan tubuh adalah metode yang sangat berbahaya. Bahkan beberapa master garis darah teratas sangat sulit untuk menggunakannya, tapi pria berbaju hitam ini mampu dengan mudah melakukannya." Yu Chaolun dan Jia Yiyi saling memandang. Wajah mereka tiba-tiba menunjukkan keheranan. Qin melanjutkan, "Belum ada cukup bukti untuk saat ini dan saya berharap keduanya untuk merahasiakan hal-hal ini." Yu Chaolun sedikit terkejut. Qin berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat ini di antara kekuatan utama, saya tidak tahu sudah berapa banyak orang yang telah bergabung dengan mereka. Baru setelah meninggalkan alam Yu kuno nanti kita dapat memutuskan apakah akan menginformasikan berita ini ke tetua tingkat tinggi Tanah Suci Darah." Yu Chaolun dan Jia Yiyi saling memandang, dan apa yang dikatakan Qin memang masuk akal. Mereka berkata, "Kami mengerti dan yakinlah hari ini kami tidak akan pernah memberitahu orang lain."
Yu Chaolun dan Jia Yiyi bahkan langsung membuat sumpah surga. Kalau begitu orang-orang ini pasti masih berada di reruntuhan ini. Ayo pergi, ucap Qin Chen, dan rombongannya terus mengarah ke kedalaman reruntuhan itu. Reruntuhan itu sangat gelap, dalam, dan dingin dengan banyak lorong yang sangat kompleks. Di perjalanan, Qin Chen dan Yu Chaolun terus berdiskusi. Yu Chaolun juga menceritakan tentang Fu Qiankun, presiden Tanah Suci Darah 200 tahun yang lalu, tiba-tiba menghilang. Sejak itu Tanah Suci Garis Darah telah jatuh ke dalam kekacauan. Keduanya terus berbicara. Qin Chen tiba-tiba menerima pesan samar di benaknya. Itu adalah pesan di mana lokasi Kaisar Changwu berada saat ini. Berdasarkan posisi Kaisar Changwu yang dia rasakan, Qin Chen dan rombongannya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menuju ke tempat itu. Lokasinya tidak jauh di depan, ucap Qin Chen menjadi waspada. Dia samar-samar merasa ada banyak aura yang telah berkumpul di depannya. Senior Yu Chaolun, ada banyak orang di depan kita. Sepertinya agak salah kalau kita tetap bersama seperti ini, ucap Qin Chen berhenti dan berkata tiba-tiba. Dia tidak ingin mengekspos hubungannya dengan Tanah Suci Bloodline. Mata Yu Chaolun berkedip dan dia dengan cepat memahami niat Qin Chen. Yu Chaolun berkata, "Jika itu masalahnya, kami pergi duluan." Kemudian Jia Yiyi dan beberapa orang lainnya menuju ke depan lebih awal. "Qiansu, Ruyu, kalian duluan," Qin Chen berkata lagi. "Oke." Jiruyu dan Yu Qiansu saling melirik lalu sedikit mengangguk. Keduanya berasal dari aula penegak hukum. Jika mereka berjalan dengan Qin Chen, mereka memang akan menarik perhatian orang lain. Begitu mereka berdua telah pergi, Chen Sisi tiba-tiba mendekati Qin Chen memancarkan suasana yang menggoda. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Qin Chen melirik curiga ke arah Chen Sisi. Chen Sisi berkata, "Sekarang semua orang telah pergi. Jujur saja, apakah kamu menyukaiku atau tidak? Jika kamu menyukaiku, katakan saja. Hanya ada kita berdua di sini, tidak ada yang akan mendengarnya." Tubuh panas Chen Sisi mulai mendekat. Matanya yang besar menatap Qin Chen dengan penuh harap, seolah-olah mengisyaratkan selama Qin Chen mengucapkan kata iya, dia akan setuju bertempur dalam kenikmatan. Qin Chen sedikit mendorong tubuh Chen Sisi dan berkata, "Jangan membuat masalah." Chen Sisi mengambil keuntungan dari situasi, kemudian dia berbaring di pelukan Qin Chen. Tubuh Chen Sisi lemah tanpa tulang, pipinya lembab dan berkilau, bahkan Qin Chen tidak bisa menahannya. Baru saja akan mendorong Chen Sisi, tiba-tiba mata Qin Chen berkedip dan langsung merangkulnya kembali dan berkata, "Kenapa? Apa kamu tidak sabar untuk bercocok tanam? Sementara tidak ada seorang pun di sini." Qin Chen tersenyum dan menggedor. Wajah Chen Sisi memerah. Dia hanya bercanda dengan Qin Chen sebelumnya. Dia tidak berharap bahwa Qin Chen begitu berani. Karakter aslimu terungkap. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu Qiansu." Seseorang telah datang. Pada saat yang sama, suara langkah kaki terdengar. Kemudian sekelompok orang berjalan menuju lorong gelap itu. Pemimpinnya menggunakan kostum istana. Itu adalah Murong Bingyun, dan di belakangnya secara alami adalah sekelompok murid dari istana berkabut dan istana penegak hukum. Ketika melihat Qin Chen dan Chen Sisi, salah satu dari kelompok mereka berkata, "Sungguh pasangan mesum berani berhubungan di tempat seperti ini. Tuan muda istana, apakah Anda ingin bawahan melibas pasangan mesum ini?" Murong Bingyun berkata, "Jangan menimbulkan masalah. Tuan Hongyan telah menemukan pohon aturan suci di depan. Jangan membuang waktu di sini." Akhirnya mereka pergi begitu saja. Qin Chen menghela nafas lega. Sebelumnya, alasan mengapa dia membiarkan Yu Chaolun dan yang lainnya pergi duluan adalah untuk melepaskan Mokara dan Skeleton Rider. Tapi Chen Sisi malah mengganggunya. Setelah melepaskan Mokara dan Skeleton Rider, Qin Chen menarik tangan Chen Sisi dan menyapu ke depan dengan cepat. Skeleton Rider menyeringai dan saling memandang dengan Mokara. Sosoknya bergetar dan keduanya langsung menghilang ke lorong ini tanpa jejak. Qin Chen dan Chen Sisi terbang jauh melihat lorong di depan mereka semakin lebar dan terang. Apa yang menarik perhatian mereka adalah di depannya saat ini ada danau magma yang luas. Di tengah danau itu ada pulau Spar merah dengan diameter beberapa ratus meter.
Sebatang pohon besar berwarna putih juga terlihat tumbuh di pulau itu. Pohon itu berbuah dengan lebat dan memancarkan fluktuasi yang kuat. Itu buah aturan, gumam Qin Chen sangat terkejut. Di tepi danau Qin Chen melihat sekelompok orang juga telah berkumpul di sini. Mereka adalah kelompok Fang Jiao kuno, keluarga Long, Wu Yingmen, Gunung Qingdi, Kidian, keluarga Teng, keluarga Xiao, sekte iblis ilusi, sekte setan kematian, dan sekte hantu langit. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan serta orang-orang kuat dari Istana Berkabut, Balai Penegak Hukum, dan Papiliun Pil. Dapat dikatakan bahwa semua orang dari kekuatan utama telah benar-benar berkumpul di sini. Ada yang salah, pikir Qin Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sisi, mengapa kamu bersama orang itu? Datanglah padaku, teriak kaisar hantu dari sekte iblis ilusi. Qin Chen berkata, Chen Sisi, hati-hati, jangan mempercayainya kecuali Anda benar-benar yakin. Aku tahu, jawab Chen Sisi dan terbang ke lokasi sektenya. Qin Chen juga mendarat ke lokasi dan pavilion dan berkata, Tuan Situzen. Qin Chen segera memberi hormat kepada Situzen. Qin Chen, kamu baik-baik saja, ini sangat bagus, jawab Situzen. Yemo dan Yan Cidau juga ada di dalam kelompok. Terdengar suara dari samping. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Datang bersama anggota sekte iblis ilusi. Pastinya kamu telah dirampas. Ucap Ling Yuanan melangkah keluar dan menatap Qin Chen dengan dingin. Pada saat ini hanya ada 5 pria berbaju hitam di lapangan. Itu artinya setidaknya hampir 15 orang berbaju hitam telah tergabung ke dalam pasukan utama. Yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah apakah Situzen masih aman. Qin Chen menjawab perkataan Lin Yuanan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan pemuda ini untuk berhubungan dengan siapapun. Saya pikir lebih baik Anda mengkhawatirkan Ling Jun dan Ling Yi. Qin Chen mendengus dingin. Kamu mencari kematian, teriak Ling Yuanan sangat marah dan langsung menekan Qin Chen. Berhenti, teriak Situzen langsung memblokir aura Ling Yuanan. Tuan Situzen, sekarang Ling Jun dan Ling Yi dari keluarga Ling saya telah jatuh di sini. Saya mencurigai bahwa pembunuhnya adalah Qin Chen dan minta Tuan Situzen untuk tidak menghentikan saya, ucap Ling Yuanan. Situzen berkata, kematian Ling Jun dan Ling Yi mungkin tidak ada hubungannya dengan Qin Chen. Sebelum ada bukti, kaisar ini tidak akan pernah mengizinkanmu untuk mengambil tindakan terhadap siapapun. Qin Chen, apakah kamu yang telah membunuh Ling Yi? Ucap Situzen menatap Qin Chen. Qin Chen menghela nafas lega. Konfrontasi ini membuatnya dengan jelas merasakan aura asli Situzen, yang berarti bahwa Situzen masih memiliki jiwanya sendiri. Qin Chen melingkungkan tangannya dan berkata, kembali ke Tuan Situzen, generasi muda tidak membunuh Ling Yi. Jadi saya ingin meminta Tuan untuk memberi keadilan. Situzen berkata, Ling Yuanan, kamu juga telah mendengar bahwa Ling Yi tidak dibunuh oleh Qin Chen. Ling Yuanan sangat marah dan berkata, Situzen, kamu terlalu menutup-nutupi. Ling Yuanan maju selangkah mengabaikan Situzen. Ling Yuanan, kaisar ini adalah pemimpin kelompok Papiliun Pil. Saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Jika tidak, jangan salahkan kaisar ini. Situzen berkata dengan marah. Ling Yuanan telah memberontak terhadap perintahnya sebanyak 5 kali sebelumnya. Tetapi sekarang Ling Yuanan telah membuat terobosan sehingga dia menjadi lebih arogan. Tiba-tiba sesosok datang dan berkata, Tuan Situzen, Tuan Ling Yuanan, kalian semua dari dangnya yang sama, mengapa repot-repot berkelahi? Itu hanya akan membuat orang lain tertawa. Saya takut kalian berdua akan kehilangan kualifikasi untuk memperoleh buah aturan. Ketika suara Lu Haoran terdengar, Ling Yuanan kembali ke tim dan pavilion. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Haoran sangat masuk akal. Di belakang kelompok, Oyang Nana berkata, sepertinya kamu beruntung, tapi berjalan dengan penyihir dari sekte iblis ilusi itu sangat menjijikan, ucap Oyang Nana ke Qin Chen. Qin Chen mengabaikan Oyang Nana dan bertanya kepada Yemo dan Yan Cidau tentang situasi mereka. Qin Chen bergumam, Lu Haoran, ternyata dia yang telah membawa semua orang ke tempat ini. Sepertinya dia memiliki tujuan lain dan sangat berhati-hati. Saya tidak tahu di mana kucing hitam besar itu sekarang. Qin Chen melihat sekeliling. Ini bukan solusi. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk mencari tahu siapa saja yang telah dirasuki oleh orang-orang berpakaian hitam itu.
Kincen berpikir di dalam hatinya sembari menatap pohon suci di tengah danau. Ada total 108 buah, jelas semuanya belum matang. Sekelompok orang keluar lagi dari lorong. Mereka adalah orang-orang dari balai senjata atau Kidian yang dipimpin oleh Fei Tua. Tanpa diduga, begitu Fei Tua tiba di lokasi, dia langsung mengamuk dan berteriak, di mana orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan dan orang-orang dari keluarga Long. Seorang pria kekar melangkah keluar dan berkata, "Saya Long Zentian dari keluarga Long. Saya tidak tahu kenapa." Fei Tua berteriak marah. Fei Tua berkata, "Di mana Long Xiucheng? Biarkan dia keluar dan menemui orang tua ini." Mendengar itu, Kincen terkejut. Dia berpikir, Long Xiucheng, bukankah itu adalah orang yang telah dia bunuh ketika di dalam kolam spasial? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.